Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Alfa Prawira, dan saya dari Pokjar UT Mulia Bojonegoro, dalam jurusan manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kupas COVID-19 menurut saya. Ya, selama yang saya amati dan menurut artikel-artikel yang telah saya baca selama ini. Tapi sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melewati masa kritis pada COVID-19 bulan-bulan kemarin, dan juga teman-teman yang sudah sehat kembali. Semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran ke depannya. Dan juga teman-teman yang belum tertular, usahakan hindari sebisa mungkin kerumunan, dan juga tetap konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, karena itu juga membantu meningkatkan imun tubuh kita, yang membuat kita lebih siap untuk menghadapi COVID-19. Tubuh kitanya lebih siap menghadapi COVID-19, dan insya Allah tubuh kita akan tetap kuat. Oke, saya akan masuk ke materi saya, yaitu kupas COVID-19. Jadi seperti yang teman-teman tahu, virus COVID-19 ini mulai ada tahun 2019 seperti namanya, di Wuhan, di Cina. Nah, pada masa itu masyarakat Cina sering mengkonsumsi yang namanya kelelawar, dan itu yang menjadi perbincangan panas pada saat itu karena ada rumor yang mengatakan bahwa kelelawar itulah penyebab COVID-19. Tapi itu masih belum bisa dibuktikan karena belum ada pengobatannya, dan juga pastinya masyarakat Cina pun telah mengkonsumsi binatang itu sejak dahulu kala, karena tidak mungkin ketika saat itu masyarakat di luar sana mengkonsumsi kelelawar pada saat itu saja, maksudnya instan, dan tiba-tiba ada virus COVID-19, itu hampir tidak mungkin, karena pastinya sudah ada orang-orang sebelumnya yang mengkonsumsi itu. Nah, berbicara mengenai COVID-19, Corona virus. Nah, semua virus itu berbahaya. Oke? Pada zamannya. Dulu ketika kita mengalami gencar-gencarnya demam berdarah pun itu juga luar biasa mengerikan. Oke? Pada masanya. Tetapi saat ini ketika kita mengalami atau terkena demam berdarah, kita hanya dibawa ke rumah sakit lalu mengatakan bahwa saya kena demam berdarah, lalu rumah sakit akan menanganinya. Jadi semua itu mengerikan sekali pada masanya. Dan karena saat ini coronavirus masih belum ditemukan obatnya yang pasti, jadi masih tetap berbahaya. Jadi sebenarnya COVID ini mematikan atau enggak? Namanya virus itu semuanya mematikan. Ketika kita melihat ke masa lalu, ada namanya Black Death ataupun yang lain. Kalau misalnya teman-teman nggak mengenal Black Death, mungkin teman-teman masih ingat dengan flu burung. Ya, wabah-wabah itu ketika pada masanya itu benar-benar sangat ditakuti dan benar-benar mengerikan, dan tentu saja memakan korban jiwa. Tentu, karena masih belum ada pengobatannya. Nah, sedangkan COVID ini ya sampai sekarang pun masih belum ditemukan obatnya. Teman-teman mungkin bilang, kan aku udah vaksin bang. Waduh, vaksin itu bukanlah sebuah pengobatan. Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Jadi vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita, virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam porsi yang lebih kecil, lebih lemah, agar membuat tubuh kita memiliki imunitas atau daya tahan tubuh, agar ketika virus yang
benar-benar asli, atau maksudnya yang bukan dikecilkan dosisnya ataupun dilemahkan dosisnya datang, kita sudah memiliki antibodi untuk hal itu. Oke, itulah keistimewaan kita sebagai manusia. Kita memiliki antibodi terhadap apapun itu. Ketika kita terkena, kita akan beradaptasi atas hal itu, lalu kita akan membuat itu terasa biasa. Dan juga ketika kita telah memiliki antibodi itu, tentu saja kita akan aman ketika terkena itu, ketika terkena COVID-19. Nah, lanjut kita akan bahas kenapa COVID itu mematikan. Karena pada dasarnya coronavirus itu sudah memiliki gejala-gejala yang pernah kita alami sebelumnya. Seperti hidung tidak bisa mencium sesuatu, itu kan sama seperti waktu kita terkena flu. Kita pilek, kita nggak bisa mencium sesuatu. Oke, dah. Lalu yang kedua juga ada gejalanya bahwa indera pengecap kita, lidah kita nih, nggak bisa merasakan makanan secara normal. Jadi bisa dikatakan bahwa COVID ini juga membuat malfungsi atau gagal fungsi pada indera kita. Lebih mudahnya kita bisa bilang bahwa coronavirus ini melemahkan sistem tubuh kita. Nah, yang membuat bahayanya itu adalah ketika sistem imun kita lemah dan kita punya histori penyakit bawaan sebelumnya, misalnya sesak nafas ataupun darah tinggi ataupun penyakit-penyakit dalam lainnya, ya. Nah, itu akan membuat tubuh kita seperti dihajar beruntun. Jadi kekebalan tubuh kita itu turun dan penyakit bawaan kita bangkit. Jadi coronavirus itu dia selain melemahkan imun kita, dia juga membawa penyakit kita keluar, membawa penyakit kita timbul lagi, muncul lagi. Jadi mereka menyerang saat tubuh kita lemah, dan itu adalah gara-gara coronavirus yang melemahkan imun tubuh kita dan membuat badan kita tidak bisa bereaksi secara normal. Nah, ketika sudah seperti itu, otomatis kita harus menjaga tubuh kita agar tetap fit dengan cara bersepeda, berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan dan minuman secara teratur. Mungkin ada juga yang bilang, kan gak ada rasanya, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan? Nah, meskipun pengecap kita tidak berfungsi secara baik, tapi badan kita tetap memerlukan energi. Jadi kita tetap harus menyuplai energi masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan setelah kita sudah berolahraga dan lain-lain? Kalau misalnya kita terkena COVID-19, yang kita butuhkan selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung. Karena apa? Ketika kita sakit, kita memerlukan energi positif dari diri kita ataupun dari lingkungan kita. Ketika kita sakit tapi kita dibebani, ini sakitku tambah parah ini dan lain-lain, teman-teman akan berpikiran negatif seperti itu, maka tubuh teman-teman juga akan mengikutinya. Tubuh teman-teman akan semakin down. Nah, saat kita terkena, kita harus berada di lingkungan yang pas, yang tetap mendukung kita. Sebisa mungkin saya sarankan ketika teman-teman terkena COVID-19, jangan ke rumah sakit. Karena ke rumah sakit nanti teman-teman akan melihat orang-orang sakit dan akan membuat pemikiran teman-teman juga akan menurun. Bukan menurun kualitasnya, tapi mindset teman-teman akan menjadi negatif. Dan itu tidak baik sama sekali. Benar-benar tidak baik. Karena apa? Kita membutuhkan lingkungan yang positif. Kita membutuhkan teman-teman yang senantiasa mendukung kita, menyemangati kita agar kita tetap sembuh. Oke? Karena ketika kita berpikiran yang positif, tubuh kita pun akan merespon hal itu. Dan otomatis kita juga akan bisa sembuh lebih cepat. Oke? Saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih kepada Pak dosen yang memberikan saya waktu dan teman-teman yang menonton. Ketika ada
jika ada saran atau kritik atau mungkin ingin saya membuat konten yang lain, nanti bisa dicantumkan di kolom komentar setelah video ini diunggah. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Prawira undur diri. Assalamualaikum.